Halo saudara semua, apa kabar? Kabar baik for Torah. Pada kesempatan ini, Torang membahas berkaitan dengan pengenalan Torang akan Tuhan. Nah, proses mengenal itu kan sejak dalam rahim pun, proses mengenal, toh bayi mulai mengenal, sudah terjadi. Maka untuk adik bisa merespon kan? Ya, jadi adik juga bisa berespon, saya orang diam, dia bisa diam. Jadi dia bisa mengenal DP mama pesuara, dan istilahnya begitu. Jadi proses mengenal itu memang itu sudah alami dalam kehidupan kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan. Ya. Manusia ingin cari tahu tentang sesuatu, mau cari tahu untuk orang lain kabar bagaimana, atau mau cari tahu orang itu seperti apa, mau cari tahu benda ini bagaimana, Keadaan di sekeliling berkaitan dengan objek-objek yang ada yang bisa dilihat, dirasakan. Ya, jadi semua objek yang ada di luar diri orang ingin mencari tahu. Nah, kalau bicara teologi itu kan orang selalu berpikir itu berkaitan sekali dengan nuansanya. Ya, nuansanya itu untuk pendeta, ya toh, hamba Tuhan, guru agama, rohaniwan lah istilahnya. Mahasiswa teologi. Ya, mahasiswa teologi yang dipersiapkan menjadi pendeta. Sehingga orang berpikir begini, aduh, mau bicara teologi, tidak ada sangkut paut dengan kita. Kita kan cuma jemaat biasa, tidak ada hubungan dengan teologi. Nah, makanya menarik sekali pembicaraan kita saat ini. Orang mau bincang-bincang mengenai teologi juga untuk jemaat biasa. Nah, oke, supaya tidak lama-lama, orang langsung ke kata teologi. Jadi kata teologi itu kan dari kata theos dan logos. Dimana orang tahu theos itu Allah dan logos itu ilmu. Jadi secara definisi umum, orang bilang teologi itu kan ilmu yang mencari tahu tentang Allah, dan mencari tahu berarti mau mengenal Tuhan, Tapi dalam perspektif kekristenan sebenarnya tidak umum seperti itu. Jadi kan seolah-olah orang yang berinisiatif mau cari tahu Tuhan, termasuk di agama-agama atau kepercayaan yang lain seperti itu. Jadi itu seperti itu. Tapi keunikan di dalam kekristenan sebenarnya orang tidak lebih dulu yang mau cari tahu Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang lebih dulu menyatakan dirinya kepada manusia, membuka dirinya dalam anugerahnya kepada manusia di dalam Kristus. Nah, jadi tidak mungkin kalau orang belajarkan, tidak mungkin orang bisa mengenal Tuhan yang tidak terbatas, pencipta, dengan kemampuan orang yang terbatas, yang sudah berdosa, apalagi orang berdosa. Mana mungkin orang mau cari tahu secara orang akal budi itu, secara logika mau cari tahu yang tidak terbatas. Orang sendiri diciptakan ya sudah terbatas, maksudnya seperti itu. Bagaimana bisa mau mengenal yang tak terbatas, ya kan? Dan yang suci, sementara kita ini adalah orang yang begitu najis dan berdosa adanya. Iya. Bicara mengenai teologi untuk jemaat biasa, ya, kita punya pengalaman. Ya, kita ini kan bukan rohaniwan, tapi mengecap, ada keindahan mengecap belajar teologi untuk jemaat biasa. Nah, kalau mau kilas balik ke belakang kan pasti ada DP titik awal dan sampai kita tertarik untuk belajar teologi walaupun kita ini cuma jemaat biasa. Nah, itu sebenarnya kan bermula dari tahun 1992 ketika kita masih SMA. Ada KKR yang besar di Stadion Kelabat Manado. Nah, kita datang waktu itu, dan itu KKR besar sekali dan banyak sekali yang hadir waktu itu. Sekitar kurang lebih 60.000 orang yang hadir di waktu itu. Nah, waktu itu ya dengan antusias datang, duduk cuma alas koran di lapangan situ, dan waktu hamba Tuhan menantang hamba Tuhan terkenal yang menantang menerima Kristus, ya kita maju, tapi tanpa pemahaman tentang Kristus, apa maksudnya, hidup baru, apa maksudnya, ya masih blank istilahnya. Cuman di dalam kita diri ada kesadaran yang kita percaya itu dari Roh Kudus yang memberikan kesadaran bahwa kita ini manusia berdosa. Manusia berdosa yang membutuhkan Kristus, yang harus bertobat dari segala dosa. Jadi ya kita datang berdoa, minta ampun Tuhan, kita berdosa dan kita mau terima Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi itu awalnya, sampai ya berjalannya waktu,
kita melihat ada perubahan di dalam kita berdiri, suka Alkitab, mulai rajin berdoa, Ada kesadaran itu ada mulai kesadaran muncul itu. ya, mulai muncul. Cari tahu bagaimana kan orang sebagai orang Kristen, kita ini mau bertumbuh, bagaimana berbicara. Jadi seperti itu akhirnya kita suka diskusi dengan teman sekolah. Waktu itu ya dia juga tertarik teologi, jadi orang sharing, bercerita. Tapi waktu kita tamat SMA, orang sudah kepisah dan kita ini terpisah, kita sudah ada kabar, kurang lebih 8 tahun. Kita kuliah, bersyukur ya ada pemeliharaan Tuhan yang kita percaya tetap ada dan kita rasakan dalam kita kehidupan. Ada pelayanan LPMI di kampus, dan ya kita juga turut di situ karena ada kesadaran dan kerinduan di dalam hati yang Tuhan berikan untuk berkomunitas, ya toh, berkomunitas di dalam pelayanan juga. Waktu itu sampai pernah melayani di Siau, Tagulandang, ya seperti itu rutinitasnya dalam pelayanan dan pertumbuhan rohani selama masih kuliah. Tapi ya memang secara pergumulannya, bicara pergumulan pribadi, kerinduannya memang ada untuk belajar dan menggumuli apa itu teologi. Tapi untuk misalnya mau jadi pendeta atau menjadi full timer begitu dan dalam pelayanan nggak kepikiran, belum sampai di situ. Jadi singkat cerita, kita merantau di tahun 2001 di Jakarta. Ya tahu-tahu kita waktu udah apalagi nih tapi teman SMA. Ya singkat cerita ya orang kan saling sharing lagi, mengingat kenangan waktu SMA. Ya tahu-taunya dia kotein sekolah teologi. Ya, Formal teologi ya. formal. Ya. Jadi bukan yang untuk jemaat biasa. Ya. Ya dia cerita-cerita, kita bilang aduh kita ada kerinduan lagi untuk belajar teologi. Jadi dia bilang, oh boleh. Mari kita bilang, kita belum, bukan berarti mau masuk pendeta, kita cuma mau sebagai jemaat biasa. Boleh nggak mau belajar? Boleh. Ada sekolah teologi untuk jemaat biasa. Kalau mau masuk, akhirnya ya kita mendaftar dan kita belajarnya teologi untuk jemaat biasa selama ya pokoknya kita mulai tahun 2001 sampai 2005 itu yang rutin ikut. Ya walaupun ya kalau mau pikir di dalam komunitas itu bukan, ternyata setelah kita masuk di situ bukan mau jadi pendeta atau orang-orang di situ umum lah, umum ya. Jadi dari latar belakang berbagai jemaat yang profesi berbeda, ya. profesinya berbeda, ada yang pengusaha, yaitu ada karyawan, ada guru, ya macam-macam yang ada di situ. Tapi kita lihat orang itu antusias sekali juga untuk belajar, suka bertanya, berdiskusi, dan yang menarik lagi karena kata studi dalam komunitas, orang praktek misalnya ada hari lowong, orang nak masuk kerja, orang nak kerja, orang pergi di sekolah, ya dalam KKR untuk siswa. Jadi di situ orang dilatih, ya jadi sampai senior, no. Jadi bukan sekedar orang belajar itu teologi medika, sistematika, tapi ya memang orang dilatih dan diajak untuk berbagi kabar baik buat orang lain, maksudnya seperti itu. Jadi di situ menjadi menjadi lagi satu pengalaman bagaimana ketika orang itu sebagai orang Kristen bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan diri, bagaimana melihat sekitarnya berdasarkan sudut pandang orang sebagai orang Kristen. Suami juga merasakan hal yang sama karena waktu itu pernah sama-sama di sekolah teologi untuk jemaat biasa itu. Tapi ya selanjutnya suami kan melanjutkan di jalur formal untuk belajar lebih serius lagi, khususnya dalam berkaitan dengan pendidikan. Ya, teologi berkaitan dengan pendidikan. Ya betul. Jadi segala sesuatu ada suatu keindahan ya. Kalau kita masih boleh diberikan kesempatan punya pengalaman seperti istri saya dan saya boleh memulai mengenal ya Tuhan di dalam kelas-kelas teologi yang sifatnya umum, tapi isi yang kita dapatkan ya, suasana yang kita dapatkan seperti belajar sekolah teologi formal ya, dengan para dosen-dosen yang begitu piawai ya, yang begitu serius dalam pengertian mereka sudah menggumuli apa yang akan mereka ajar. Jadi kelas itu begitu interaktif ya, hidup adanya seperti itu. Nah, oke, tadi kan pengalaman orang dua belajar teologi. Jadi kesimpulan ketika orang belajar ke sana, memang itu tidak cukup kalau mau pikir setelah belajar ternyata masih banyak yang orangnya tidak tahu. Masih banyak orang perlu dibentuk untuk lebih bertumbuh, karena kan
bukan berarti setelah kamu belajar cuma pengetahuan saja, kognitif saja, tapi sebenarnya itu kan menyangkut seluruh aspek hidup orang ya. Tapi yang paling penting yang juga ingin orang bagikan saat ini, Ya. bagaimana mengecap keindahan belajar teologi. Sekarang orang akan membagikan sesuai dengan orang pengalaman kan, belajar teologi ada 3 poin menikmati keindahan ya, mengecap belajar teologi untuk jemaat biasa. Ya, menarik sekali ya bahwa sekali lagi teologi itu untuk semua orang Kristen yang percaya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama waktu kita mau belajar mengecap keindahan belajar teologi adalah yang kita belajar pasti itu ada dimensi pikiran, akal budi kita untuk kita bisa meresponi daripada apa yang kita pelajari. Nah, dalam hal ini kita belajar teologi juga kita diberikan kesempatan sama Tuhan itu sebuah akal budi, ya kan, yang bisa berespon kepada Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan waktu kita belajar teologi dengan akal budi kita optimalkan, ya. Kita belajar di sana dengan berbagai hal, ya, nanti di dalam kelas-kelas, ya, ataupun mungkin kalau pada umumnya gereja itu misalnya pemahaman Alkitab lah, atau kelompok tumbuh bersama dalam sebuah gereja atau dalam sebuah komunitas Kristen itu. Nah, itu kita bersyukur kita bisa mengecap di sana ya dengan akal budi yang Tuhan berikan, kita bisa maksimalkan, kita bisa mengasihi Tuhan lewat apa yang boleh kita pelajari bersama. Karena kan fenomenanya kan orang berpikir toh belajar teologi kuat, ya toh yang mau pakai akal, yang mau pakai logika itu cuma tuh misalnya kalau kita mau kuliah kedokteran, ya toh yang Iya, subjek-subjek yang misalnya yang sulit lah, ya kita orang pikir ya itu harus pakai akal. hukum ya atau Kalau teologi mana mau pakai akal, ya toh ala kadarnya aja lah, apa adanya ya kan ya. adanya. Ada kalanya di dalam keadaan kita sekarang ini kita perlu kritisi juga ya, dan mohon belas kasihan Tuhan juga bahwa ada kalanya orang itu berrelasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan itu hanya secara emosional, itu nggak bisa. Nah itu ekstrim lain lagi. Iya, Ya, nggak toh, bisa seperti Cuma itu. secara emosional, perasaan yang meluap, bagaimana menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan. Karena perasaan itu dalam pengertian itu hanya satu sisi. Tapi waktu kita mau mengenal Tuhan, kita membaca aja kan. Kita membaca pun nggak mungkin kita membaca hanya dari sisi perasaan. Pasti kita membaca itu, kita mau mencerna apa yang kita baca atau kita mau mengenal, ya kan, apa yang kita mau kenal itu tentu harus ada akal yang berproses dalam akal budi kita. Iya. Seperti Jadi itu. seperti itu ya. Nah, Oke. Nah, yang kedua itu menarik sekali bahwa mengecap keindahan belajar teologi itu dari dimensi bagaimana pengetahuan teologi yang kita pelajari itu haruslah pengetahuan yang bersifat personal dan relasional. Oh iya. Ya, jadi ada dalam pengertian personal dan relasional bagaimana waktu Tuhan juga membuka dirinya kepada manusia yang berdosa di dalam Yesus Kristus. Ya, dia mengirim Kristus untuk mati di kayu salib bagi umat pilihannya untuk menebus dosa manusia umat pilihannya. Itu tentu juga bagaimana Kristus secara personal, secara relasional juga memberikan keselamatannya itu juga di dalam bentuk seorang itu yang respon. Jadi respon itu yang paling penting ya kalau bicara personal relasional, ya toh. Iya. Jadi memang ada kualitas subjektif di situ. Ya. Jadi kalau orang mau belajar mengenal Tuhan, bukan sama dengan pengetahuan ilmiah yang orang biasa pelajari. Ya. Toh. Kalau misalnya seorang peneliti toh, dia mau meneliti, dia harus objektif, ya toh, Ya. jaga jarak, ada jarak. Dia misalnya sebagai peneliti dengan responden, nggak boleh ada istilahnya Mau ambil data ya. subjektif, misalnya seperti itu. Tapi belajar teologi, personal relasional itu memang betul-betul ada hubungan secara personal, ya toh, orang dengan Tuhan, ya toh, tidak ada jarak, ya kan? Tidak ada jarak, orang berhubungan itu intim dengan Tuhan. Dan Ya kan? setiap Dan orang itu punya keunikan. punya keunikan, Itu punya pengalaman pembentukannya. berbeda. Pengalaman waktu dia diselamatkan Hmm. oleh Tuhan itu bisa berbeda-beda setiap orang, ya kan, maupun di dalam waktu sudah diselamatkan, di dalam dia bertumbuh mengenal Tuhan, itu pun juga pembentukannya berbeda-beda. Iya. Ya, pengetahuan kita belajar teologi itu bukan hanya sekedar sifatnya itu hanya sekedar teori, rumusan-rumusan ya yang kita belajar dari sebuah sejarah tradisi Kristen itu sudah pasti.
nanti ada caranya waktu seorang mau belajar teologi itu ada teori-teorinya. Ada definisinya. Iya, itu banyak hal, itu pasti ada. Termasuk bukan sekedar hanya sebuah konfesional pengakuan iman. Misalnya pengakuan iman rasuli kita belajar ya kan, yang kita sering ikrarkan setiap minggu di gereja, itu bukan hanya sekedar pengakuan yang seperti uap yang menguap begitu saja, tidak. Tapi pengakuan itu harusnya betul-betul menjadi pengakuan yang relasional dan personal waktu kita berespon kepada Tuhan. Iya. Seperti itu. Oke, yang terakhir? Ya, yang ketiga, kita bisa coba melihat ya waktu bicara soal keindahan mengecap belajar teologi, di sini juga kita bisa melihat di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Apa itu? Waktu bicara soal kedewasaan. Ya. Seorang bayi itu pasti beda dengan seorang itu yang sudah dewasa. Ya kan, di sini di Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 itu dikatakan kalau seorang bayi itu dia mengecap ya akan hal-hal itu, makanan-makanan yang lunak, ya susu, minumannya, ya kan, karena memang di dalam kondisi dia memang seperti itu, belum mampu untuk mengunyah akan hal yang bertekstur keras, ya kan? belum ada gigi belum terbentuk dengan baik dan segala sesuatu. Tapi seorang itu yang sudah beranjak dewasa atau yang sudah terkategori dewasa, itu pasti dia tidak suka lagi masa kita mau makan tiap hari bubur biskuit bubur sereal, nggak mungkin kan. Masa tiap hari susu terus, nggak mungkin ya, karena semuanya sudah terbentuk kondisinya dengan baik. Waktu dia pengen mengunyah juga pasti dia mengunyah yang keras, termasuk soal rasa, bukan sekedar hanya manis tapi termasuk rasa pahit atau misalnya rasa pedas ya. Kalau anak kecil kan, aduh jangan ya kasih tuh pedas, dia mau makan. Nah setelah lebih besar dia lebih rasa, aduh pedas kotek itu enak. Iya, jadi itu semua menandakan ada perbedaan. Ya, jadi waktu seorang itu mau belajar teologi ada sebuah keindahan bahwa dia itu sudah dikategorikan adalah dewasa. Dewasa dalam pengertian dia bisa menampung seluruh dimensi pengetahuan yang nanti bisa dielaborasikan, dikolaborasikan dengan seluruh dimensi kehidupan yang ada. Seperti itu. Jadi semakin bertumbuh ya, makanan keras berarti pengajaran dasar juga yang istilahnya agak rumit atau misalnya termasuk kita juga siap dikoreksi. Iya kan, kalau anak bayi ya kita mau, atau misalnya anak balita, batita itu kita mau koreksi juga, kita harus menyesuaikan bahasanya dengan mereka, emosinya. Tapi kalau yang sudah dewasa dia tahu, dia tahu bahwa ini makanan keras, berarti aku harus siap juga dikoreksi oleh kebenaran Tuhan. Sehingga waktu dikoreksi itu dikatakan kita bisa membedakan yang baik dan jahat, kebenaran dan yang bukan kebenaran. Ya kan, antara yang memang benar dan ini tidak benar. Ini pengajaran yang baik dan ini pengajaran yang tidak baik. Jadi kita selektif ketika banyak ajaran, apalagi sekarang kan di media sosial atau di berita-berita yang kita mau searching saja satu kata langsung keluar lebih banyak. Jadi kita belajar untuk memilah mana yang ajaran yang benar, bertanggung jawab, dan mana yang tidak. Iya, nah itu suatu tanda ya kan kita boleh dikatakan bisa dewasa. Seperti itu. Oke, kalau tadi terus bicara panjang lebar sampai di situ, nah bagaimana dan orang kan sebagai orang awam untuk bertumbuh mengenal Tuhan, khususnya di dalam orang membangun satu pengenalan akan Tuhan melalui teologi. Iya, yang pasti itu di dalam misalnya bicara soal gereja, ya kan itu mesti ada wadah-wadah atau tempat-tempat pembinaan yang ada. Tadi yang sering dikatakan mesti ada pemahaman Alkitab, mesti ada kelompok tumbuh bersama, apapun istilahnya itu. Jadi seorang hamba Tuhan itu mesti betul-betul dia sigap ya untuk memberikan nutrisi, ya kan, mendewasakan jemaatnya lewat mengajar ya setiap ajaran-ajaran itu yang ada dalam iman Kristen itu yang dia sudah belajar dalam sekolah teologi itu hendaknya dibagikan. Ya, jadi dibagikan kepada jemaat untuk membangun jemaat. Dan ini bukan hanya berlaku untuk di sebuah daerah, misalnya sebuah kota besar ya, tidak. Tapi saya percaya juga di tempat di daerah-daerah bahkan sampai ke pelosok-pelosok, ya kan? Itu saya percaya juga banyak dan anugerah Tuhan itu tetap bekerja pada hal yang sama.
Jadi kita nggak bisa membedakan, oh kota besar itu nanti kemampuan orang itu menyerap itu sudah pasti itu langsung oke. Lebih. Ya mungkin ada hal. Ada kelebihan Ya, dari orang misalnya tinggal di desa, tidak, karena semua orang dianugerahkan akal budi, ya toh. iya, Jadi pastilah bicara mengenai firman Tuhan, apakah dia petani, apakah dia ya, semua profesi yang ada. Orang percaya Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk mencerna ya Iya. toh, firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Nah ini mungkin kita bisa juga lihat nih waktu yang kita dulu belajar ya di sekolah atau kelas teologi secara umum, ya kan, itu kita juga dulu diwajibkan. Nah ini yang biasa dipakai itu ya, yang Teologi buku wajib sistematika, itu namanya teologi sistematika dari Louis Berhoff. Nah ini ada 6 seri. ya, itu ada 6 seri, 6 ajaran serial doktrin ya. Jadi ada ajaran tentang Allah, manusia, Kristus, keselamatan, gereja, dan akhir zaman. Ini basic. Jadi Ini ini dasar-dasar iman. dasar yang memang ada dalam Alkitab dan di dalam sejarah gereja itu sudah terpakai hal-hal seperti ini. Ya ini buku yang wajib dimiliki. Nah ini penerbitnya ini Momentum ya. Nah jadi selain buku-buku pasti yang paling wajib itu kan Alkitab. Ya, Ya toh. ya, termasuk nanti kita diajarkan bagaimana caranya menafsir Alkitab dengan baik, ya. Kita menggunakan optimalkan juga akal budi kita, ada caranya, ya. Bagaimana kita bukan sekedar hanya membaca, ya kan, tapi ada satu kesempatan yang Tuhan berikan, ada usaha dari kita, ya kan. Kita mau mengerti, belajar, ya. Eksegesis, Iya, maksudnya menggali, menggali ya, gitu. kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Iya. menggali dari konteksnya waktu itu, dalam konteks apa firman Tuhan ini. Jadi nggak asal-asal comot sana, comot sini itu ayat. Iya, kita Dari konteks pelajari konteks waktu itu kondisi bagaimana waktu kan? itu, Kondisi ya. waktu itu bagaimana kan? Ada misalnya membandingkan misalnya dari DP bahasa asli bicara apa kan? Iya. Karena kan ada terjemahannya misalnya di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi nggak asal-asal lah maksudnya begitu. Ya, nah itu menarik sekali ya. Nah harusnya itu juga bisa dikonsumsi oleh seluruh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada pertanyaan sulit. Iya, gitu loh. Jadi misalnya mau cari tahu, kita ini orang Kristen. Nah kita sendiri tahu alat Tritunggal itu apa, ya toh? Dan apa hubungannya misalnya Hubungannya alat dengan Tritunggal itu kita dengan hidup membangun sama. sebuah keluarga. Ya itu bukan teori yang ngawang-ngawang yang memang abstraksi, tidak berhenti sampai di situ, tapi itu merupakan tadi saya katakan personal dan relasional dengan kita. Jadi dalam Gitu setiap aspek tadi orang bilang tadi berkaitan dengan karir, berkaitan dengan keluarga, berkaitan misalnya dengan pendidikan, kesehatan, penderitaan, pergumulan, pokoknya semua aspek dalam kehidupan, fenomena yang ada itu semua lingkup dari teologi sebenarnya. Iya, nah sekaligus juga kalau misalnya seseorang itu bisa belajar teologi secara umum ya, itu sekaligus mendorong juga kalau ada jemaat yang memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memang dia terpanggil dan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan secara full timer. Jadi jalurnya dari situ. Jadi bisa istilahnya batu loncatan dan. Iya, dulu juga kita belajar kan banyak juga ya orang tuh yang bermula dari kelas teologi umum itu dari situ dulu. Akhirnya ya. Nah akhirnya mereka itu ada gerakan dari Tuhan ya melalui segala ajaran bagaimana semua mereka dapatkan dan mereka merasa terpanggil ya untuk memang melayani secara full timer gitu. Jadi itu hal-hal yang memang sangat membantu sekali dan kita mendorong ya untuk gereja-gereja juga, apalagi nih konteksnya di Sulawesi Utara misalnya ya, anak-anak muda, kantong Kristen, generasi milenial sekarang akses internet terbuka semua, mau dari YouTube, Google itu bisa diakses ya. Nah memang perlu ada yang memandu mungkin ya pastilah pendetanya ya, atau bisa bertanya di jemaat itu silakan bertanya kepada pendeta Anda ya, atau kepada guru agama dari mungkin di sekolah ya kan, silakan supaya bisa mengarahkan bagaimana apa yang dipelajari kita harus belajar yang mana nih ya di dalam sebuah teologi itu kan banyak minta ampun ya kan. Nah kita belajar yang memang mendekati ya, yang memang dengan komitmen sungguh ya kan, membawa seluruh teologi itu bermula dari atas bukan dari bawah ya, bukan dari manusia tapi teologi yang sifatnya adalah teosentris ya, asal dari Tuhan, berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada manusia ya. Seperti itu. Karena itu kan juga menjadi ingatan untuk orang tuh, misalnya orang yang pernah mengecap teologi, belajar teologi yang orang anggap orang lebih hebat dari orang lain ya.
akhirnya menimbulkan perasaan superioritas dan toh orang merasa orang lebih pandai, akhirnya jadi kesombongan dan toh jadi misalkan ya jauhkan dari orang motivasi seperti itu ya akhirnya menjebak orang sendiri toh, menjebak orang ke dalam keangkuhan, maksudnya seperti itu. Nah, kita percaya ya, sebelum kita akan menutup ini juga kita percaya bahwa teologi yang benar yaitu pasti akan membawa seseorang itu ya kan di dalam sebuah kesadaran atau dalam sebuah kondisi melihat dirinya adalah orang yang sangat jauh dari Tuhan, Ya, melihat kenajisan diri, tapi plus melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam Kristus yang boleh melayakan kita semua. Jadi itu menjadi satu start dan terus berproses selama kita belajar teologi, selama masih ada waktu dan kesempatan. Ya. Demikianlah orang sudah membahas seputar teologi, betapa indahnya atau orang mengecap belajar teologi sebagai jemaat biasa, dan itu bukan mau bilang kita tidak ada kesempatan kok, karena sebenarnya akses itu banyak sekali. Atau misalnya pun orang merasa aduh so bukan kita pe level ini kita sudah ada umur, mana lagi kita mau rajin membaca-baca semua buku itu. Tapi ya setidaknya misalnya minimal ketika orang bisa ibadah bersama ya orang diskusi dengan yang lebih senior atau dengan hamba Tuhan, misalnya berkaitan dengan fenomena atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana orang mengenal Tuhan, bagaimana memaknai apa yang orang alami itu dalam perspektif kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin harus ada satu terobosan, kita menciptakan sebuah kultur ya, sebuah kultur budaya untuk kita mau belajar ya, untuk kita mau belajar mengenal siapa itu Tuhan dan segala sesuatu. Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah doa dari buku Sarum Primer di abad pertengahan. Kiranya Allah ada di dalam kepalaku dan di dalam pemahamanku. Kiranya Allah ada di dalam mataku dan di dalam penglihatanku. Kiranya Allah ada di dalam mulutku dan di dalam ucapanku. Kiranya Allah ada di dalam hatiku dan di dalam pemikiranku. Kiranya Allah ada di dalam akhirku, di dalam kepergianku. Oke saudara semua, kita sudah bincang-bincang mengenai teologi itu untuk jemaat biasa. Kiranya ini boleh memotivasi orang semua untuk lebih giat baca firman Tuhan, lebih giat belajar teologi. Paling penting ya dasar-dasar iman Kristen dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya ini bermanfaat untuk orang semua, dan sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Kabar Baik for Torah.